Hai guys, welcome back to my channel. Perkenalkan nama aku Ai. Jadi untuk video kali ini, aku akan nge-review salah satu cushion dari salah satu brand lokal yang lagi hype banget, yang aku rasa kalian juga udah tahu, yaitu dari Something. Dan yang akan aku review specifically adalah Copy Paste Breathable Cushion. Dan shade yang akan aku review adalah shade Serene. Nah, jadi untuk cushion ini sendiri sebenarnya aku udah tahu itu dari akhir tahun 2019 ya. Aku nggak tahu dia kalau nggak salah antara menang Best Cushion untuk Female Daily tahun lalu atau dia masuk kayak brand awards yang untuk Female Daily. Dan aku juga kepikiran untuk nge-review ini, cuman setelah aku ngeliat YouTube kayaknya udah banyak yang nge-review, jadi aku akhirnya kayak aku rasa nggak usah lah ya, aku mungkin nggak nge-review pun nggak apa-apa. Tapi aku dapat komentar dari videoku sebelumnya yang minta aku nge-review cushion ini juga. Nah, jadi untuk cushion ini sendiri dia dijual dengan harga 185.000. Setahu aku dia belum available di retail. Aku sih ngebeli ini di Shopee ya, aku kurang tahu kalau untuk di platform lain, tapi aku rasa pasti dia udah ada lah ya. Nah, jadi untuk kalian yang nggak familiar sama review foundation aku, jadi untuk review aku itu dibagi jadi beberapa bagian. Yang pertama adalah introduction itu sekarang, jadi aku ngejelasin kayak latar belakang produknya, kemudian informasinya juga, serta perkenalan juga. Kemudian baru kita akan masuk ke first impression dan aplikasinya itu seperti apa bersama-sama di depan kamera. Dan setelah first impression kita akan masuk ke final check-in, yaitu kita akan ngecek sama-sama seperti apa kondisi foundationnya itu setelah beberapa jam pemakaian di depan kamera. Nah, kemudian setelah final check-in baru aku akan masuk ke actual reviewnya, yaitu pro, kontra, dan final thoughts aku yang aku bahas satu persatu, segmen by segmen, yang akan diakhiri dengan final score, yaitu aku akan ngasih scoring produk ini tuh berapa menurut opini aku. Nah, oke guys, aku nggak mau berpanjang lebar untuk introductionnya. Kalau kalian penasaran sama review aku untuk Something Copy Paste Breathable Cushion, stay tune untuk reviewku. Oke guys, sekarang kita akan langsung masuk aja ke reviewnya. Jadi aku akan nge-review cushion dari Something, yaitu Copy Paste Breathable Cushion. Dia mengandung SPF 33 dan PA++. Di sini kalau misalnya kita lihat klaimnya itu dia non-comedogenic, kemudian dermatology tested, breathable technology, suitable for oily combination and acne prone skin. Jadi bisa dibilang kayak dia aman untuk segala tipe kulit. Dan shade yang akan aku review itu yang Serene. Jadi packagingnya itu seperti ini. Aku yakin banyak dari kalian tuh udah tahu ya kurang lebih packagingnya itu kurang lebih seperti apa. Dan untuk packaging dalamnya itu seperti ini. Dan bahkan untuk puffnya itu juga dia square. Kalau bisa kita buka, nanti dia ada bagian cushionnya yang sealnya bisa kita buka bersama-sama. Kita buka aja. Nah, lebih tampilannya seperti ini ya. Jadi dia itu cushionnya itu dia mesh cushion gitu ya. Kalau misalnya kalian familiar sama cushion dari NYX, itu kurang lebih cushionnya seperti ini ya. Jadi dia bukan tipe yang kayak spons, tapi lebih kayak jaring gitu. Oke guys, kita langsung masuk aja ke aplikasinya. Oke guys, ya aku udah selesai ngaplikasiin cushion yang Something-nya yang shade Serene ke setengah wajahku dengan aplikator yang tersedia. Jadi ini aku rasa mungkin kelihatan jelas ya, ini perbandingan antara sebelum dan sesudah. Aku nggak tahu deh apa perasaan aku doang gimana, tapi dari shade-nya I don't know, aku ngerasa kayak dia cukup lebih gelap atau enggak sama skin tone aku. Dan kalau misalnya kita lihat ke finishnya, kayak bisa dilihat ya, kayak kulit aku yang sebelah sini tuh dia jauh lebih glowy dibanding yang sisi kiriku. Nah, kalau misalnya kita ngomongin rasanya gimana di kulit, aku bisa bilang kalau produk ini tuh dia kayak enteng banget. Aku hampir nggak bisa ngebedain antara sisi kiri sama kanan aku, kayak dia enteng banget. Aku rasa klaimnya itu untuk breathable-nya itu benar. Dan kemudian kalau misalnya kita masuk ke blendability, aku bisa bilang kalau dari sisi blendability dia itu kayak blendability-nya bagus ya, kayak gampang banget di blend. Cuman kendala aku ada lebih ke aplikatornya. Menurut aku aplikator itu kayak terlalu kaku gitu loh. Kayak di sini emang kerasa soft, tapi begitu kalian ngaplikasiin untuk muka itu aku ngerasa kayak dia tuh not the most practical aplikator gitu loh. Kayak aku ngerasa ada corner yang susah aku ngeblend ya karena bentuknya square. Dan aku nggak tahu deh, aku rasa not my cup of tea aja kali. Nah, untuk coverage aku bisa bilang mungkin untuk coverage itu dia startnya dari medium coverage. Aku nggak tahu apa dia buildable sampai full atau enggak, tapi tadi ada beberapa redness di bagian mukaku yang ketika aku kayak reapply ulang atau aku layer dia kayak ketutup gitu. Jadi somehow aku rasa produk ini masih buildable. Nah, oke, tapi untuk full on satu layernya seperti apa, aku akan aplikasikan sisi kiriku dengan beauty spons aku ini. Tapi untuk ngepat waktu aku akan aplikasi ini off cam aja. Nanti kalau misalnya setelah aplikasinya aku ada tanggapan lagi, nanti akan aku mention setelah aplikasinya. Oke, jadi aku akan ngaplikasiin full face muka aku, jadi stay tune untuk reviewku. Oke guys, jadi aku udah selesai ngaplikasiin Something Copy Paste Breathable Cushion shade Serene ini full face. 1
satu layer di muka aku. Nah jadi untuk sisi kirinya ini aku aplikasi tadi pakai spons dari Karis Cosmetics, dan aku bisa bilang dia aplikasinya gampang banget, bener-bener effortless, gampang banget. Aku bisa bilang kalau dia itu mungkin dari formulasinya itu dia user friendly dan blendability-nya itu oke. Dan aku juga bisa bilang untuk blending dengan spons ini jauh lebih mudah dibanding pakai aplikator yang tersedia. Jadi kalau aku pribadi untuk ngaplikasiin cushion ini pasti aku akan pakai beauty sponge, karena menurut aku yang aplikatornya itu terlalu gimmicky buat aku. Oke guys, jadi seperti biasa aku akan pakai foundation cushion ini untuk beberapa waktu. Nanti setelah ini kita akan masuk aja ke final check-in. Jadi setelah beberapa jam pemakaian itu kondisi foundation wearing stay-nya itu seperti apa bersama-sama. Dan setelah itu baru kita akan masuk ke actual review-nya, yaitu pro, kontra, dan final thoughts aku yang akan aku bahas in depth setelah check-innya nanti. Dan aku juga mau info untuk review foundation aku itu nggak pakai primer, nggak pakai setting spray, dan nggak pakai setting powder gitu. Jadi aku benar-benar mau ngecek full capacity dari base produknya itu seperti apa. Oke guys, jadi aku akan nyelesain makeup aku dan go on my day. Kalau misalnya kalian penasaran sama review aku untuk Something Copy Paste Breathable Cushion, stay tune untuk reviewku. Oke guys, sekarang ini udah jam 20:05. Aku nggak tahu kata atau enggak. Jadi untuk hari ini tuh aku ngaplikasinya itu kayak agak pagi gitu, lebih pagi dari biasanya ya. Biasanya kan aku ngaplikasi itu siang, tapi untuk hari ini aku tuh ngaplikasiin dari sekitar jam 10 pagi. Dan sekarang ini karena udah jam 8 malam, berarti udah sekitar 10 jam aku make foundation dari Something ini. Nah jadi kalau yang bisa aku lihat adalah dia obviously coveragenya itu udah berkurang ya. Jadi aku nggak tahu kelihatan atau nggak di kamera, jadi aku udah bisa ngat blemish aku, kulit aku juga udah kelihatan banget. Aku bisa bilang kalau dia itu udah kayak hampir nggak ada di kulit aku ya. Cuman yang mau aku note juga adalah dalam seharian ini juga kayak aku kan kayak wudhu berkali-kali ya. Jadi obviously aku ngenain muka aku ke air berkali-kali, jadi mungkin keangkat itu juga. Dan yang aku juga menurut adalah aku bisa bilang kalau produk itu dia kayak enteng banget di kulit ya. Kayak aku hari ini sebenarnya ya karantina ya biasa, kayak aku kerja terus kayak aku nonton Something dan segala macam. Aku bisa bilang kayak aku sama sekali nggak ngerasa kayak aku pakai foundation. Jadi bisa dibilang kayak aku rasa untuk klaimnya yang breathable ini dia benar. Dan bisa dilihat juga kayak oil muka aku udah bermunculan ya. Tapi yang aku bisa bilang adalah dia kayak nothing major, kayak aku nggak ada kayak minyak berlebih atau gimana. Jadi aku bisa bilang kayaknya kalau misalnya aku di tengah hari misalnya kayak aku touch up, aku rasa kayak aku bisa ngembaliin kondisinya ke yang prima seperti sebelumnya. Di luar dari itu sih mungkin nggak ada ya tanggapan aku. Cuman untuk lengkapnya pro, kontra, dan final thoughts aku gimana akan langsung aku bahas aja setelah ini. Jadi kalau misalnya kalian penasaran sama review aku untuk Something Copy Paste Breathable Cushion ini, stay tune untuk reviewku. Oke guys, sekarang kita akan langsung masuk aja ke pro-nya. Jadi pro pertama yang bisa aku kasih untuk Something Cushion ini obviously adalah packagingnya itu travel friendly. Aku rasa obvious ya untuk packaging seperti ini karena dia bukan tipe foundation botol. Jadi kalian nggak perlu khawatir dia kayak tumpah, pecah, atau gimana-mana kalau misalnya kalian masukin ini ke dalam tas. Nah kemudian kalau misalnya kita masih ngomongin packagingnya, kita bisa langsung masuk aja ke pro keduanya, yaitu aku suka karena packagingnya itu chic dan dia itu sturdy. Nah jadi sturdy itu apa? Aku bisa bilang kalau dia itu kayak mantap gitu ya packagingnya. Dia tuh nggak oglek atau gimana. Dari sisi packagingnya itu dia kayak well design, kemudian pemilihan warnanya juga oke, dan obviously bentuknya juga unik ya, karena biasanya kan cushion itu kan dia bentuknya itu lingkaran atau bulat gitu, tapi dia itu bentuknya kayak agak semi square tapi dia kayak rounded edge. Nah kemudian untuk pro selanjutnya yang bisa aku kasih untuk cushion ini adalah aku bisa bilang kalau aku suka banget sama formulanya. Jadi untuk formulanya itu aku nggak akan misah-misahin ya, kayak misalnya apa ini. Aku suka karena dia ngasilin flawless finish, kemudian dia juga enteng di kulit, jadi untuk klaimnya itu true. Kemudian aku juga senang karena blendability-nya itu oke banget. Jadi ini akan masuk juga ke pro selanjutnya, yaitu dia user friendly atau beginner friendly. Jadi untuk produk yang blendability-nya itu bagus, aku bisa bilang itu beginner friendly karena aku rasa obvious ya, untuk pemula makeup pasti masih belum familiar banget sama sistem atau konsep ngeblending foundation. Dan aku ngerasa untuk produk ini sendiri pun untuk blendingnya itu sama sekali effortless, gampang banget. Mau kalian pakai puff yang tersedia dari ini, ataupun kalau misalnya kalian seperti aku pakai aplikator favorit aku yaitu beauty sponge, dan untuk preferensi aku adalah dari Karis Cosmetics. Nah kemudian yang aku juga suka adalah mungkin ini special note karena di packaging produknya bisa dilihat di yang ini ya, aku nggak tahu kata atau enggak, itu ada tanda kalau dia itu cruelty free, jadi dia itu not tested on animals. Aku senang banget karena
ada aku nggak tahu, karena untuk brand lain aku juga nggak tahu sih sebenarnya mereka ngetes animal atau nggak. Cuman karena nggak ada labelnya, obviously we don't know. Tapi dengan ada labelnya ini kayak aku ngerasa kayak lebih tenang gitu loh, karena obviously aku suka banget dan cinta banget sama binatang. Jadi kalau misalnya ada brand yang cruelty free, kayak I support them very much. Oke guys, jadi untuk pro-nya ini segini dulu. Jadi sekarang kita akan langsung masuk aja ke kontranya. Nah oke guys, jadi untuk kontra yang bisa aku kasih untuk Something Copy Paste Breathable Cushion ini, yang pertama aku bisa bilang adalah harganya ya. Karena harganya itu seingat aku 185 ribuan di online shop, dan untuk standar affordable aku itu adalah 150 ribu. Jadi obviously untuk produk ini dia ngelewatin standar affordable aku meskipun close ya. Cuman aku pengen objektif aja karena standar affordable aku ya 150 ribu. Jadi kalau lebih dari itu aku bisa bilang kalau dia not affordable. Nah kemudian untuk kontra selanjutnya yang bisa aku kasih juga adalah, aku rasa obviously adalah shade range-nya ya. Jadi shade range-nya itu setahu aku yang available baru 3, dan menurut aku sayang aja untuk formulasi yang menurut aku cukup bagus ini dan packagingnya juga oke, sayang aja untuk shade-nya itu dia masih kurang inklusif ya untuk market Indonesia. Aku ngerasa banyak dari kalian yang mungkin nggak bisa menikmati produk ini karena warnanya nggak ada ya. Meskipun kalau misalnya terlalu gelap kan bisa ngetek pakai concealer, atau misalnya kalau misalnya terlalu terang bisa di tone down dengan bronzer dan lain-lain. Cuma tetap aja kayak sayang aja kalau misalnya produk sebagus ini nggak bisa dinikmatin oleh banyak orang. Nah kemudian untuk kontras selanjutnya, mungkin aku juga udah mention di first impression aku juga kalau aku nggak suka sama aplikatornya. Jadi menurut aku aplikatornya itu ya kalau dari sisi blendability aku bisa bilang oke. Cuman aku entah kenapa nggak terlalu suka sama teksturnya, sama shape-nya. Dan ketika aku ngaplikasiin ini kayak misalnya ke muka, kalau misalnya kayak ada bagian-bagian tajam yang kayak corner hidung segala macam, dia tuh kayak agak susah gitu loh ngebayanginnya. Apalagi aku ngebayanginnya kalau aku pakai ini tuh kayak di luar rumah lagi buru-buru ya. Kayak aku ngerasa dia tuh kurang handy dan kurang bagus aja. Aku pribadi sih mungkin aku kalau misalnya pakai ini kemana-mana, mungkin aku akan bawa beauty sponge aku juga. Tapi ya tetap aja sayang aja karena kan dia nyediain aplikator. It would be better kalau misalnya aplikator itu lebih enjoyable. Nah kemudian untuk kontra selanjutnya ini sebenarnya agak kontra yang special juga, karena aku rasa obviously ini cushionnya, jadi volume produknya nggak mungkin full. Tapi seperti yang kita tahu untuk cushion produk itu biasanya kalau dari volumenya itu setengah dari foundation normal. Jadi aku juga udah cek kalau dia itu volumenya itu 15 ml. Nah kalau misalnya kalian bandingin sama foundation biasa itu standarnya adalah 30 ml gitu. Jadi kalau misalnya kalian bandingin harga dia ini 185.000 untuk setengah volume foundation biasa. Jadi kalau misalnya kalian nge-expect volumenya sama seperti foundation biasa, berarti 185.000 kali 2 itu dia sekitar 370 ribuan untuk full bottle. Aku rasa dia hampir jadi high end kalau misalnya kalian nge-equalize ke 30 ml itu. Cuman aku rasa obvious ya, karena packaging cushion itu kan juga emang mahal ya, moldingnya, kemudian packagingnya, desainnya. Obviously aku juga ngerti. Aku pengen ngasih gambaran aja terkait perbandingan antara foundation biasa atau yang tipe cushion. Nah tapi di luar dari kontra yang aku udah mention sebelumnya, jujur aja sebenarnya aku tergolong suka ya, karena at this point nggak banyak cushion atau foundation yang bisa bikin aku amazed, karena aku udah nyoba terlalu banyak. Kalian juga bisa cek di channel aku. Jadi kalau misalnya ada foundation yang aku ngerasa outstanding, aku bisa bilang berarti it's a good one gitu, karena aku sendiri selain kritis juga udah nyoba terlalu banyak. Nah, cuman aku nggak mau berpanjang lebar. Untuk final thoughts akan aku bahas setelah ini, jadi stay tune untuk reviewku. Oke guys, jadi final thoughts yang bisa aku kasih untuk Something Copy Paste Breathable Cushion ini, untuk final score yang bisa aku kasih itu sekitar 3,3 sampai 3,9. Tapi yang bisa aku bilang yang paling berat adalah shade range-nya, karena menurut aku sayang banget. Dan meskipun aku ngewajarin ya, karena market Indonesia itu starting point-nya somehow selalu 3 shade. Aku juga ngerti namanya awal-awal rilis produk itu pasti nggak bisa langsung banyak shade. Jadi aku expect semoga kedepannya Something dengan hype-nya yang ada dan hopefully kesuksesan yang ada bisa ngerilis lebih banyak shade untuk available di market Indonesia. Overall sebenarnya aku suka dan aku amazed. Aku suka sama flawless finish-nya, kemudian aku suka glow yang dikasih. Cuman it could be better, itu aja sih yang bisa aku bilang. Nah untuk aplikasinya aku bisa bilang kayak dia itu cocok banget untuk everyday wear. Kalau untuk formal wear ya silahkan. Cuman kalau misalnya kalian the star of the show, kayak misalnya kondangan atau misalnya kayak tunangan atau gimana, I don't think it's a good idea, karena dia tuh tipis banget, coveragenya itu butuh ekstra ya, apalagi kalau misalnya kayak kondangan. Cuma kalau misalnya kalian datang ke kondangan teman atau misalnya kayak datang ke ya birthday party atau date, itu totally okay. Oke, jadi aku bisa bilang untuk Something Copy Paste Breathable Cushion ini recommended.
Oke guys, makasih banyak udah nonton videoku kali ini. Semoga videoku bermanfaat. Jangan lupa untuk subscribe ke channel aku. Dan kalau misalnya kalian sudah subscribe ke channel aku, jangan lupa untuk klik tombol loncengnya di bawah, jadi kalian bisa dapat notifikasi tiap kali aku ngupload video terbaruku di channelku. Dan jangan lupa kalau misalkan ada kritik, saran, request, or anything, feel free langsung aja ke comment section di bawah. Aku akan upayakan any request semampu aku dan secepat mungkin. Oke guys, jadi videoku untuk kali ini segini dulu. Sekali lagi semoga bermanfaat, and I'll see you in my next video.